Perjalanan sengketa perdata Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Intidana ini memang cukup berliku. Meski urusan tingkat kasasi MA telah memenangkan nasabah yang diwakili oleh Yosep Parera dan Eko Suparno, namun pihak koperasi masih mengajukan peninjauan kembali. Kondisi inilah yang akhirnya membuat para penggugat harus menggelontorkan sejumlah uang agar putusan MA tidak berubah. Meski demikian, Yosep Parera sempat menegaskan bahwa pihaknya dipaksa untuk membayar oleh pihak salah seorang pegawai MA, yaitu Desi Yustria. Benarkah demikian? Kepada tim Fakta, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menjelaskan bagaimana konstruksi kasus ini hingga akhirnya praktik suap menyuap itu terbongkar. Pak Gufron, langsung saja Pak, ini kemarin sudah sempat dirilis sih sebetulnya oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi soal konstruksi kasus, tapi kita ingin dengarkan secara detail Pak, sebetulnya konstruksi kasus yang menjerat Hakim Agung ini seperti apa sih Pak? Jadi pokok perkaranya adalah ada kasus mulai tingkat pertama ya adalah kepailitan, artinya sengketa antara debitur dengan pihak koperasi. Itu saling sengketa. Debitur ini kemudian mempailitkan, ada beberapa, ada sekitar 9 atau 11 debitur, tapi yang aktif 2, menggunakan jasa pengacara Yosep Parera. Kemudian tersangka juga ya Pak ya? Tersangka juga. Ya? Okay. Dia bergugat mulai dari PN, PT, sampai kasasi. Ada 2 bidang hukum, keperdataannya kepailitan adalah mempailitkan koperasi, lantas juga ada dugaan pidananya. Apapun itu lantas jalan dua-duanya ya dari PN ke PT sampai ke kasasi. Ya. Kasasi selesai, kemudian yang kami tangkap itu adalah kasasi sudah menang, kemudian lawannya PK. Nah, untuk mempertahankan PK-nya itu kemudian pihak debitur yang sudah menang di kasasi itu kan perlu mempertahankan. Untuk mempertahankan di tingkat PK itu ada pengaturan suapnya itu. Selanjutnya, Nurul Gufron juga memastikan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi akan melihat kasus penyuapan Hakim Agung ini secara lebih luas. Dengan kata lain, umumnya kasus suap menyuap dalam konteks koperasi biasanya tidak berdiri tunggal. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Hakim Agung ini, pihak-pihak dari unsur mana saja yang kemudian akan dimintai keterangannya oleh tim penyidik, Pak? Kasus ini jalurnya satu. Jadi layer 4 layer ini di tingkat kedua itu mecah. Kalau semua pihak yang relevan sekiranya berkorelasi memiliki hubungan dengan kasus ini tentu KPK akan menelusuri pertanggungjawaban kami akan menuntaskan ini secara holistik. Kami tidak ingin kasus ini hanya dipandang hanya satu ranting, tapi kami akan memandangnya lebih makro, sesungguhnya bagaimana yang terjadi. Oke, jadi membuka peluang ya Pak ya untuk memeriksa beberapa pihak yang juga berkaitan dengan konstruksi kasus ini, termasuk juga dari pihak Mahkamah Agung. Artinya tidak menutup kemungkinan bahwa ternyata kasus ini akan bercabang atau membuka kasus-kasus yang lain. Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Profesor Gayus Lumbun yang juga mantan Hakim Agung. Dirinya melihat bahwa kasus suap menyuap merupakan kejahatan yang terstruktur dan biasanya disepakati oleh kedua belah pihak. Oke, nah Prof, kita tahu ya bahwa konstruksi kasus ini kan adalah Hakim Agung Mahkamah Agung ini kan kemudian menerima suap untuk perkara di Mahkamah Agung. Kalau kita melihat dalam konstruksi kasusnya, Prof melihatnya apakah memang ini peristiwa yang terjadi hanya oknum tertentu atau memang secara terstruktur atau seperti apa sih? Suap sendiri kan itu, suap ini kan ada kesepakatan, adanya kesatuan keinginan. Dalam kata lain, kalau suap itu meeting of mind, ada istilah-istilah di pikiran yang sudah ketemu dan untuk dilakukan. Berarti kan kalau kita bicara hakim, dia majelis, bisa 3, bisa 5. Kita belum tahu majelis ini. Artinya selain satu orang yang OTT ini tentunya ada kesepakatan juga di dalam untuk mengiyakan permintaan yang menyuap, itu semua harus diperiksa. Oh, di tracing gitu ya? Harus tracing, itu pasal 5 dari maklumat nomor 1 tahun 2017. Itu dilaksanakan sebenarnya juga oleh penyidik. Sehingga penyidik memeriksa banyak sekali nanti aparatur yang terlibat, termasuk ASN di sana, ada advokat juga. Advokat juga law firm-nya diperiksa. Oleh karena itu, ketika itu Mahkamah Agung menyebut sebagai berjenjang.
berjenjang itu kemana-mana yang terkait. Diperiksa semua supaya agar gitu ya, Prof, ya? ya Bisa dikatakan terstruktur, seperti itu, ya? betul. Dengan demikian, akankah ada pihak lain di lingkungan Mahkamah Agung yang bakal menjadi tersangka baru di luar 10 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka? Ada yang menarik dalam perjalanan kasus penyuapan terhadap Hakim Agung ini. Kuasa hukum Josep Parera sempat menggelar konferensi pers untuk membacakan pernyataan tersangka Josep melalui surat yang ditulis langsung oleh Josep Parera. Dalam surat itu, Josep sempat menyampaikan bahwa penangkapan atas dirinya justru sebuah keberkahan. Sebab dengan demikian, dia bisa menyampaikan kepada orang banyak tentang buruknya sistem peradilan kita. Yang pertama adalah saya bersalah, saya siap dihukum seberat-beratnya. Saya tidak kenal hakim Mahkamah Agung karena yang saya kenal hanya Desi. Peristiwa ini bukan malapetaka bagi saya, tetapi berkat dari Tuhan untuk saya bisa bicara di kancah nasional. 9. Terima kasih kepada KPK untuk ruang yang diberikan kepada saya. Ruang ini akan saya gunakan bukan untuk membela diri saya, karena saya memang bersalah, tetapi akan saya gunakan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan sosial. Tertanda Theodorus Josep Parera. Nah. Tentang keberkahan ini juga diamini oleh Profesor Gayus Lumbun. Terbongkarnya kasus ini telah menambah daftar panjang tentang rapuhnya lembaga peradilan di negeri ini. Untuk itu, momentum ini harus betul-betul dimanfaatkan demi memperbaiki keadaannya. Apa yang kemudian bisa kita tangkap dari peristiwa ini, Prof? Ya, saya menyebut sebagai blessing in disguise, ya, satu berkah yang terselubung. Walaupun kita sedih, kita prihatin, tapi ini satu momentum untuk kita bebenah, untuk kita merombak peradilan ini secara keseluruhan dari PN negeri di awal di kabupaten kota, di provinsi bernama Pengadilan Tinggi atau PT, dan di Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dari peradilan. Sementara itu, KPK sendiri juga kerap merasa dilematis dalam menangani kasus-kasus yang menghantam lembaga peradilan. Sebab di satu sisi, marwah Mahkamah Agung harus terjaga sebagai benteng terakhir peradilan di negeri ini. Di sisi lain, ada perbuatan yang tidak bisa dibiarkan oleh KPK. Pak, kalau kita lihat dalam sejarahnya perjalanan KPK menangani kasus, apakah memang untuk kasus OTT dalam hal korupsi ya Pak ya, ini yang menjerat Hakim Agung ini hanya kali ini saja atau seperti apa? Karena kan banyak sekali Pak persepsi di luar sana bahwa ini catatan sejarah baru pertama kali dari pihak internal Mahkamah Agung ini dijerat OTT oleh KPK. Bagaimana jawaban Pak Gufron? Ya, sebagaimana kita ketahui ya, sejarah panjang peradilan kita itu sudah ditulis oleh Sebastian Pompe. Dia menulis tentang retaknya tembok mahkamah kami gitu ya. Pengungkapan oleh KPK mulai dari hakim-hakim, sekretaris di 2018 sudah tersangka sekretaris ya, sekjennya Mahkamah Agung, dan akhirnya puncaknya 2022 ini sampai ke Yang Mulia Hakim Agung. Terus terang bagi KPK itu sangat ironi dan menyedihkan. KPK sekali lagi dalam kedilemaan ya. Pertama, KPK menjaga harkat dan keluhuran Mahkamah Agung, tetapi di satu sisi ini sudah ada perbuatan yang manifest yang tidak bisa kami biarkan. Jadi kami harus sampaikan bahwa penangkapan ini sebagaimana kita harus mengamputasi kalau ternyata organ tubuh kita ada yang kanker, ada yang sakit yang kemudian harus diamputasi. Dan kami berharap sekali lagi kasus ini harus kemudian disadari untuk kemudian diperbaiki. Dan ini kami sadari bukan hanya beban Mahkamah Agung ya, tapi beban kita bersama. Ironis tentu, bagaimana bisa benteng terakhir dalam sistem peradilan di Indonesia terjerat dalam kasus suap? Fakta yang kami temukan di lapangan bahwa kuasa hukum atau pengacara yaitu Josep Parera dan Eko yang mewakili pihak dari nasabah Koperasi Simpan Pinjam Intidana diduga memberikan suap kepada Hakim Agung untuk menangani perkara yang tengah ditangani oleh pihak Mahkamah Agung dengan tujuan
agar Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana ini dinyatakan pilot. Sementara itu, Profesor Gayus Lumbun selaku mantan Hakim Agung mengatakan bahwa kalau bicara soal kasus suap pasti berkaitan dengan kejadian yang terstruktur. Berangkat dari pernyataan itu, jadi tanda tanya dong, adakah dugaan keterlibatan pihak lain dalam konstruksi kasus ini? Pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan bahwa masih akan didalami ada atau tidaknya dugaan keterlibatan pihak lain. Tentu kita akan tunggu perkembangan penyidikan dari tim Komisi Pemberantasan Korupsi. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.